Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana judul kami yaitu prinsip-prinsip dan acuan penilaian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penilaian. Penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai objek, diperlukan adanya kriteria atau ukuran. Misalnya untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukannya ada ukuran yang jelas. Bagaimana yang baik itu, yang kurang, dan yang sedang. Ukuran itulah yang dinamakan dengan kriteria. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ciri penilaian adalah adanya objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk membandingkan antara apa yang dicapai dengan kriteria yang harus dicapai. Inti penilaian yaitu proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penilaian terdapat penilaian hasil belajar, yaitu proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Di dalam penilaian hasil belajar atau raport, pada semester 1 penilaian dapat dilakukan melalui dengan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Prinsip-prinsip penilaian. Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. 1. Mendidik. 2. Valid. 3. Objektif. 4. Transparan atau terbuka. 5. Adil. 6. Terpadu. 7. Keseluruhan dan berkeseimbangan. 8. Bermakna. 9. Sistematis. 10. Akuntabel. Di sini saya Windy Sri Aulia akan melanjutkan pembahasan kami C. Acuan penilaian. Seperti yang kita ketahui, yang telah dijelaskan oleh rekan saya Winda, penilaian itu ialah suatu proses menentukan nilai suatu objek. Dan di dalam acuan penilaian ini memiliki standar khusus dalam penilaian. Yang pertama, penilaian acuan norma. Yang kedua, penilaian acuan patokan. Dalam penilaian acuan norma ini menggunakan penilaian dalam berkelompok. Contohnya seperti ketika pendidik memberikan tugas kelompok kepada peserta didik. Dan di situ kita pendidik dapat melihat siapa yang aktif dan siapa yang pasif. Dan yang kedua ialah penilaian acuan patokan. Dalam penilaian acuan patokan ini, kita menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ketika seorang pendidik memiliki tujuan dalam mengajar misalnya kita ambil contoh SD kelas 1. Dan situ kita memiliki tujuan bahwasanya anak kelas 1 SD itu dapat membaca dan menulis. Dan ketika peserta didik mampu mengikuti apa yang menjadi tujuan kita, di situ kita dapat menilai dan membentuk penilaian untuk peserta didik. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada rekan sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.